Haddatsana Yahya ibnu Sulaiman qala haddatsani ibnu Wahbin qala haddatsani Umaru anna Saliman, sesungguhnya Salim iku haddatsahu bercerita dia Salim hu pada Umar an Abdillah dari Abdillah ibni Umar. Jadi Abdillah bin Umar ini sebenarnya ya bapaknya Salim. Jadi kalau dilihat dari sisi nasab, Salim bin Abdillah bin Umar bin Khattab. Qala berkata Abdullah, ma sami'tu tidak pernah mendengar aku atau tidak mendengar aku Umaro pada Umar lisai'in pada sesuatu qattu sama sekali yakulu berkata dia Umar ini sesungguhnya aku iku la'adunnuhu niscaya menyangka aku Umar hu pada Said kada demikian ila kecuali karena ada apa Said iku kama yadunnu sebagaimana berprasangka siapa Umar. Jadi gampangnya omong, firasatnya Umar ini tajam. Ya, firasatnya Umar ini tajam. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak mendengar Umar mengomentari sesuatu. Kemudian dalam komentarnya itu Umar mengatakan, aku punya prasangka terhadap sesuatu ini kok kayaknya gini ya. Kecuali apa yang diprasangkakan oleh Umar itu ya terjadi. Apa yang diprasangkakan oleh Umar itu terjadi. Jadi sesuatu itu ternyata kenyataannya ya seperti yang diprasangkakan oleh Umar. Ini kok kayaknya kayak gini ya. Nah, ternyata setelah berjalan beberapa waktu gitu ya ternyata betul. Jadi dugaan Umar itu jadi kenyataan. Prasangka Umar itu jadi kenyataan. Tuh, jadi Umar ini firasatnya tajam. Ini komentar dari putranya Abdullah bin Umar. Bainama Umar di saat Umar iku jalisun duduk. Nah, terus suatu hari Umar duduk-duduk. Ketika itu maro lewat bihi terhadap Umar sopo rojulun seorang laki-laki jamilun yang ganteng. Lah, pada waktu itu lewatlah seorang laki-laki yang ganteng. Ya, yang ganteng. Pakola maka berkata siapa Umar. Laki-laki ganteng itu namanya Sawad bin Qorib. Jadi dia ini dulu insab masuk Islam itu gara-gara diberi saran oleh teman jinnya atau oleh istilahnya jin khodamnya. Pakola maka berkata Umar, lakot ahto'a, niscaya sungguh-sungguh keliru opo doni prasangkaku. Wah, untuk hari ini prasangkaku kayaknya keliru ini. Artinya, lah ya hari ini kok aku ndak ada firasat apa-apa, kok tahu-tahu ini ada orang ganteng
ini lewat gitu. Atau Umar mengatakan inna hadza, sesungguhnya ini rojulun jamil ala dinihi, atas agamanya hadza fil jahiliyah, di era jahiliyah. Lah ini dulu laki-laki yang ganteng ini ini. Jadi kuat berpegang teguh atas agamanya di era jahiliyah dulu. Atau lakot kana, niscaya sungguh ada siapa rojulun jamil, atau namanya Sawat bin Qorib, ya. Iku kahinuhum, dukunnya. Dukun itu ya dukun badenya mereka, ya. Fil jahiliyah, di era jahiliyah. Atau Umar mengatakan, wah ini loh rojul yang ganteng ini namanya Sawat bin Qorib. Dulu di era jahiliyah dia itu jadi dukun ini, ya. Jadi dia itu di era jahiliyah itu ilmu hitamnya kuat ini. Dia itu jadi dukun itu. Jadi kahin itu kan ya seperti tukang ramal yang meramalkan masa depan gitu. Alaya, atasku, arrojula, pada laki-laki tersebut. Jadi alaya rojul itu artinya itu orang itu suruh ke sini, suruh menghadap saya. Itu. Jadi kan laki-laki yang ganteng atau Sawat bin Qorib itu kan tadinya cuma lewat. Terus itu laki-laki itu suruh menghadap saya gitu. Padu iya, maka dipanggil siapa rojul lahu untuk Umar. Hei rojul, kamu dipanggil oleh Umar. Pakola, maka berkata siapa Umar lahu pada rojul, dalika, pada demikian itu. Ya, lalu setelah dipanggil Umar juga ngomong kepada rojul jamil itu, ya seperti yang dikatakan tadi. Dulu kamu kan dukun kan, jinmu banyak kan gitu kan. Ya, dulu kan kamu kokoh itu netepi agama jahiliyah kan itu. Pakola, maka berkata siapa rojul atau Sawat bin Qorib, maro'a, itu tidak pernah melihat aku, kal yaumi, seperti hari ini, ustuk bila, dihadapkan, bihi, terhadap hari, sopo rojulun, seorang laki-laki, muslimun yang Islam. Wah, aku tidak pernah melihat seperti peristiwa hari ini, yang mana ada rojul yang Islam itu disuruh menghadap. Ya baru kali ini, ya sejak aku masuk Islam terus aku diceluk karo wong yang nyeluk ya sampeyan iki. Ya kalau di era jahiliyah dulu aku ya diundangi orang-orang itu untuk ngeramal. Ya, tapi semenjak aku jadi orang Islam, ya ini baru hari ini aku disuruh menghadap. Qala, berkata siapa Umar, Pak ini, maka sesungguhnya aku, iku zimu, menetapi aku, alaika, atas kamu, ila, kecuali ma pada apa-apa ahbartani, yang mengkabarkan kamu ni padaku. Jadi aku pengen ketemu kamu saat ini, itu bukan pengen apa-apa, itu ndak. Umar ngomong seperti itu. Kecuali ya aku pengen kamu bercerita kepadaku. Ya.
tentang bagaimana dulu kamu bisa masuk Islam. Gitu. Qala berkata rajulun jamil. Kuntu ada aku iku kahinuhum. Dukunnya mereka fil jahiliyah di era jahiliyah. Ya jujur saja, aku ini di era jahiliyah dukun, ya, dukun. Ya itu saja sih. Terus apa yang aneh? Qala berkata siapa Umar? Fama maka apa? Ujabu yang diherankan. Opo ma apa-apa jaatka yang datang kepadamu bihi dengan ma sopo jinniyatuka jin-jin kamu. Ya kalau kamu di jahiliyah dulu dukun ya ngerti, cuma ini loh. Jadi apa yang dulu diucapkan oleh jinmu sehingga kamu terdorong untuk masuk Islam. Itu loh. Jadi yang mengherankan itu ya apa yang diucapkan jinmu pada kamu sehingga kamu mau menyatakan masuk Islam. Itu ceritanya bagaimana dulu? Qala berkata rajulun jamil atau Sawad bin Qorib. Oh itu tahu. Bayi nama anak di saat aku yauman suatu hari fisuk di pasar. Jadi ceritanya itu suatu hari aku ada di pasar. Jaat nih datang siapa jin ni padaku. Ya. Jaat nih datang siapa jin ni padaku. A'rifu yang mengetahui aku. Fiha di dalam jin al-faza pada kaget. Al-faza pada kaget. Jadi suatu hari itu jinku itu datang kepadaku, tak lihat itu kok kayaknya dia itu kaget, kebingungan gitu loh. Itu ceritanya begitu. Fakolat maka berkata dia jin, alam taro apakah tidak tahu kamu? Ya, rojulun jamil. Ya. Al jina pada jin. Wa ibla saha dan ketakutan atau kebingungannya jin. Wayak saha dan putus asanya jin. Wayak saha dan putus asanya jin. Mimba diingkasiha dari setelah usahanya jin. Waluhu koha dan ketemunya jin. Bilkolas pada onta. Jadi kolas itu onta yang masih muda. Wa ahlasiha dan lemeknya onta. Lemek itu ya semacam kain yang ditaruh di tunggangannya onta itu. Terus dikasih pelana, itu namanya ahlas. Ya. Jadi apa kamu ndak ngerti bangsa jin sekarang ini, ya, itu kondisinya itu takut ya bingung, kemudian juga putus asa dari setelah usahanya. Ya. Artinya gimana ya? Biasanya jin itu gampang cari informasi-informasi dari langit itu gampang. Ya. Tapi sekarang itu susah, ya susah. Wal luhu koha bil kolasi wa ahlasiha, dan mereka itu
menyusul atau ketemu dengan unta-unta muda dan alasnya unta. Artinya yes, ndak bisa apa-apa. Ya, lah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di bumi ini yang tidak biasa terjadi, gitu loh. Ya, jadi mereka itu menyusul pada unta-unta muda dan lemeknya unta. Ya, jadi mencari, meneliti sampai segitunya itu. Nah, mereka yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di situ. Ya, lah asalnya cari kabar ke langit gampang, sekarang jadi susah. Wes mereka neliti semua sampai unta-unta itu diteliti semua. Nah, terus aku dikasih tahu intinya bahwa ada nabi muncul ini. Nah, terus pada akhirnya aku ya cari-cari terus ketemu Nabi Muhammad itu. Kola berkata sopo Umaru Umar, sodako, benar apa kelakuan. Ya memang benar itu, peristiwa itu memang ada. Bayi nama ana di saat aku inda alihatihim di sisi sesembahan mereka. Ketika itu jaa datang sopo rojulun, seorang laki-laki diijelin dengan membawa pedet. Pedet itu anak sapi. Ya. Fadhabahahu maka menyembelih siapa rojul hu pada pedet. Fasoroho maka berteriak bihi terhadap rojul sopo sorihun orang yang berteriak. Tapi nggak ada wujudnya. Iya. Jadi bersamaan dengan kamu dikasih tahu sama jinmu itu. Di tempat lain, aku Umar ya, itu ada di sisi berhala-berhala itu loh. Ya. Lah waktu itu ada orang datang nyembelih pedet untuk dipersembahkan kepada berhala. Lah kok tahu-tahu ada suara orang berteriak, cuma nggak ada orangnya, terdengar suaranya saja. Lam asma yang tidak mendengar aku sorihon pada orang yang teriak kotu sama sekali, asada yang lebih keras apanya sautan suaranya minhu daripada sorih tersebut. Nah, suaranya itu keras sekali. Yakulu berkata dia sorih, ya, orang yang teriak. Ya jalih wahai orang yang pintar, ya, orang yang pintar. Amrun perkara najih yang beruntung. Rajulun seorang laki-laki fasihun yang fasih. Fasih itu ngomongnya ya tidak pelat, tidak gitu, fasih ya. Yakulu berkata dia la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Atau ada redaksinya la ilaha illa anta, anta utawi engkau Allah. Lah kok tahu-tahu ada teriakan, ya, wahai orang pinter, ini ada perkara yang beruntung datang, yaitu ya agama Islam itu. Ada laki-laki yang fasih, ya Nabi Muhammad itu, yang mana dia mengatakan la ilaha illallah. Itu ceritanya. Fawasaba maka melompat sopo al kaumu kaum, ya. Orang-orang ya kaget, ada teriakan nggak ada orangnya. Kultu berkata aku Umar, la abrohu tidak henti-henti aku, hatta aklama sehingga mengetahui aku. Ma pada apa-apa waro ahada di belakang atau di balik ini semua. Ya. Aku ya cari ini yang teriak tadi siapa. Wes pokoknya akan aku ungkap ini.
Sumanada, kemudian ya memanggil dia, ya, ya jalih, wahai jalih, amrun najih, rajulun fasih, yaqulu la ilaha illallah. Lah kok ada teriakan lagi? Orang-orang itu sudah semburat kabur semua. Ya, ya wes, tapi tak cari kok ndak ada. Teriakannya itu 2 kali itu. Fakumtu, maka berdiri aku. Terus aku ya pergi dari situ. Orangnya tak cari ya ndak ada. Fama nasibna, maka tidak lama aku ankila jika dikatakan hadza utawi iki Muhammad iku nabiyun, seorang nabi. Terus tidak lama kemudian ada kabar ada orang yang ngaku sebagai nabi, yaitu Nabi Muhammad itu. Jadi ada juga ya memang peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya. Orang masuk Islam karena dinasehati jinnya. Orang termasuk Umar ini kan ya di awal-awal terutusnya Nabi Muhammad yaitu tadi dengar suara nggak ada orangnya, orang-orang ketakutan. Umar pengen nyari siapa ya nggak ketemu. Ya, setelah itu muncul orang yaitu Nabi Muhammad ngaku seorang nabi dan pada akhirnya Umar masuk Islam. Walaupun prosesnya juga agak lama ya.